Keluaran 13 ayat 18a. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Tuhan memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi aneh sekali, Dia membawa mereka melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Keluaran 13 ayat 17b memberi keterangan bahwa Allah melakukan semua itu untuk menjaga agar mereka tidak menyesal apabila harus menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah perlu melindungi mereka karena sebagai orang yang hidup di dalam perbudakan selama 400 tahun, mereka belum pernah dilatih berperang. Selain itu, yang lebih penting adalah untuk memberi mereka pengalaman padang gurun. Apa maksudnya? Banyak orang memahami pengalaman padang gurun sebagai pengalaman yang kering, di mana Tuhan nampak jauh dan tidak terjangkau. Tetapi dalam hubungan dengan umat Allah, pengalaman padang gurun justru merupakan pengalaman iman yang luar biasa. Di padang gurun, Allah menyatakan kemuliaan-Nya menyertai umat-Nya melalui tiang awan dan tiang api. Dia membelah laut, menyatakan diri sebagai Allah mereka, menyatakan pemeliharaannya dengan memberi mana, burung puyuh, dan berbagai mukjizat yang menakjubkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di padang gurun itu juga 10 hukum Allah diberikan, kemah suci sebagai lambang kehadiran Allah didirikan, serta semua ritual persembahan korban sebagai simbol juru selamat yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus umatnya dari dosa dan maut ditetapkan. Sayang sekali, mereka bukannya menikmati kemuliaan kehadiran Allah, melainkan justru bersungut-sungut, ingin kembali ke Mesir, melawan Allah dan Musa, mendirikan dan menyembah patung lembu emas. Bahkan ketika satu langkah lagi akan masuk ke tanah perjanjian, mereka memberontak karena tidak percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan menyerahkan negeri tersebut kepada mereka. Akibatnya mereka harus kembali ke padang gurun dan berputar-putar selama 40 tahun sampai semua generasi itu mati. Mereka semua tidak menikmati tanah perjanjian karena mereka tidak bersikap benar terhadap pengalaman padang gurun yang disediakan Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb yang menunjukkan sikap iman, dan mereka menikmati penggenapan janji Tuhan yang diberikan dengan cara yang ajaib, melampaui apa yang bisa mereka pikir dan harapkan. Tembok Yeriko yang sangat kuat dan tebal itu runtuh hanya dengan mengelilinginya sebanyak 7 kali selama 7 hari sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah hari ini saudara sedang berada di padang gurun? Semua orang meninggalkan saudara. Semua yang saudara miliki diambil begitu saja. Bahkan saudara sendiri hancur karena saudara telah memilih jalan yang salah, dan sebagainya. Jangan putus asa dan berpikir bahwa segalanya sudah berakhir. Sebab Tuhan membawa saudara ke sana justru untuk memberikan pengalaman padang gurun yang menakjubkan. Segera fokuskan pandangan kepada Tuhan Yesus dan pandang segala sesuatu dari sudut pandangnya. Maka saudara akan menemukan berbagai hal yang indah di balik semua yang nampak buruk. Dan yang lebih penting dari semua itu, iman kita semakin diteguhkan, sehingga lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman iman yang menakjubkan datang ke dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu mengalaminya? Amin.